Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik. Buka halaman 43, subtema 1 pembelajaran 5. Sudah? Kita ini belajar tentang nama organ pencernaan dan fungsinya. Nah, nama organ pencernaan ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini adalah nama-nama organ pencernaan. Sekarang kita bahas satu persatu dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Yang pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus, sehingga enzim-enzim pencernaan yang mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, leher gigi atau kolom, dan akar gigi atau radix. Mahkota gigi atau puncak gigi merupakan bagian gigi yang tampak dari luar, sehingga setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota gigi yang berbeda-beda. Selanjutnya, lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Nah, rasa pahit terletak pada lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Rasa asam terletak pada lidah bagian samping. Selanjutnya, rasa manis terletak pada lidah bagian ujung, manis ujung, dan rasa asin terletak pada lidah bagian tepi depan. Ini. Itu bagian-bagian lidah yang merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Selanjutnya, kelenjar ludah atau yang sering kita sebut air liur atau saliva, berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa. Itu ada fungsi kelenjar ludah atau yang lebih kita kenal air liur. Organ yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan mengerut secara bergantian. Jadi, gerak peristaltik merupakan gerak kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Itu kerongkongan. Selanjutnya, organ yang ketiga, lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian. Dari bagian atas ada kardiak, ini bagian atas. Bagian tengah yang membulat, pundus, ini pundus. Dan bagian bawah atau pilorus, ini.
Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pilurus. Gerak mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibandingkan saat lambung dalam keadaan kosong. Mungkin kalian pernah merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kalian sedang kosong. Hal itu disebabkan karena gerak mengaduk saat lambung kosong. Selanjutnya, organ yang keempat, usus halus atau bisa disebut intestinum, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, ini yang hijau. Usus kosong atau jejunum, usus kosong, yang ini usus kosong. Dan usus penyerap ileum, ini usus penyerap ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak dicerna menjadi asam lemak, dan gliserol serta protein dicerna menjadi asam amino. Jadi usus 12 jari, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya proses penyerapan absorpsi akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Selanjutnya organ yang keempat, usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lender akan menuju ke usus besar menjadi fesis. Usus besar ini yang samping ini, usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau yang kita kenal dengan E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi fesis. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan di dalam usus besar masuk mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan air merupakan fungsi pentingnya dari usus besar. Usus besar terdiri atas bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, appendix, usus buntu atau appendix ini, bagian mendatar, dan bagian menurun berakhir pada anus. Oke, selanjutnya organ pencernaan yang terakhir, yang keenam, anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Nah, di bagian sini. Apabila feses sudah siap dibuang, apabila sudah mau hajat, mau buang air besar, otot sphincter mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polus dan otot lorik. Jadi proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Nah, itu ada 6 organ pencernaan, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.